selamat datang kembali di kanal YouTube Patanan and Associate. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas dan isinya itu ada apa sih disabilitas itu dan bagaimana bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas. Tentunya informasi ini akan sangat penting, maka dari itu ikutin terus video ini sampai akhir. Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama berbagi informasi yang berguna. Apa itu disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ada jenis-jenis disabilitas. Yang pertama ada jenis disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Yang kedua ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik itu adalah keterbatasan fungsi panca indera. Yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain tuh disabilitas bicara, rungu, dan netra. Yang ketiga ada disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Terus selanjutnya ada disabilitas intelektual. Disabilitas ini dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas. Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyandang disabilitas. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, B. Diakui sebagai subjek hukum, C. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, D. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, E. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa, perbankan dan non-perbankan, F. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, G. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, H. Memiliki dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Budaya hukum yang lemah. Di lapangan itu kita akan banyak mendengar dan menemukan cerita-cerita di mana penyandang disabilitas itu kerap menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, penipuan, pencurian, pengecilan, konflik hak waris, tidak diterima di lapangan kerja karena dinilai itu tidak sehat jasmani dan rohani, sampai dengan peniadaan hak pilih disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dari sekian banyak kasus yang ada, tidak banyak keluarga disabilitas dan diri disabilitas sendiri itu yang berani dan mau melapor dan memproses kasusnya secara hukum, baik memproses lewat sistem peradilan seperti ke kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dan atau mengadukannya ke lembaga-lembaga monitoring pemenuhan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, Kompolnas, Bawaslu, dan beberapa lainnya. Ketidakberanian dan keengganan untuk memproses secara hukum, mungkin disabilitas atau keluarga disabilitas menilai bahwa proses hukum adalah jalur yang berbiaya tinggi, berbelit-belit, rumit, meluaskan aib, dan ketika diproses hukum pun penegak hukum seringnya mempersalahkan disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas itu termasuk memiliki kerentanan ganda menjadi sasaran tindak kekerasan karena posisinya sebagai perempuan dianggap lemah dan keadaan disabilitasnya yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan. Perempuan penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dan tidak
dari tindak kekerasan sehingga mengakibatkan rentan menjadi korban kekerasan. Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas itu yaitu berupa konseling, pelayanan medis, dan pendampingan dalam proses peradilan. Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk pendampingan dan bantuan hukum untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Lalu yang kedua, perlunya pendidikan dan pelatihan khusus bagi jajaran penegak hukum agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam penanganan kasus hukum yang dihadapi penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga, untuk lembaga bantuan hukumnya perlu menyediakan pendamping psikolog, penerjemah, dan advokat khusus yang menangani korban disabilitas. Lalu yang keempat, dalam proses peradilan, yaitu dengan sistem pemeriksaan khusus sederhana, di mana hakim dalam proses peradilan memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.